Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue akan membahas tentang mata kuliah riset operasional pertemuan 4 pada materi program linear metode simplex. Di sini ada bentuk standar simplex gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi di sini syaratnya itu untuk melakukan iterasi atau perulangan itu. Di sini jika ada pertidaksamaan dibikin slack, variabel slack. Terus yang kedua, jika ruas kanan minus dia harus dirubah lagi gitu. Gimana caranya? Jadi gini, langsung aja ke halaman 2. Jadi di sini contohnya ada contoh soal. Di sini kita disuruh maksimumkan Z sama dengan X1 tambah X2. Kendalanya ini, pokoknya soal ini udah dapat tahap penyelesaiannya. Tiap kendala yang berbentuk kurang dari sama dengan harus ditambahkan variabel. Jadi karena dia kurang dari sama dengan, kita pengen rubah nih dia menjadi sama dengan, karena kan dia pertidaksamaan. Kita pengen rubah menjadi samaan gitu, persamaan. Jadi tadi syaratnya itu kan cara merubah. Cara merubahnya itu dengan kita nambahin slack. Nah ini, jadi di sini kan tadi kan X1 X tambah X2. Terus di X1 tambah 5X2 ditambah X3 gitu. Karena lihat di sini kan ini sama dengan, di sini kurang dari sama dengan gitu. Nah, kita pengen ngerubah di si kurang dari sama dengan menjadi sama dengan ditambahin slack. Jadi di baris pertama, di kendala pertama itu kita nambahin X3, di kendala kedua kita tambahin X4. Kenapa nggak X3 lagi? Karena X3 udah punya di baris ini. Jadi kita tambahin X slack baru gitu. Ini namanya slack gitu. Nah, jadi di sini ada perubahan ini ya, apa namanya, soal gitu. Nggak soal sih, pernyataan. Diketahuinya maksudnya. Jadi di sini yang tadinya X1 tambah 5X2 jadi ada X3-nya jadi sama dengan 5. 2X1 tambah X2 jadi ada tambah X4 gitu. Nah, ini jadi tambah 4. Jadi X1, X2, X3, X4 lebih dari 0. Di sini tadi kan adanya cuma X1, X2 gitu, lebih dari 0. Nah, udah. Itu cara kita ngerubah yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan gitu. Cuma ngerubah ini doang sih, sama dengan gitu, jadi sama dengan. Nah, contoh soal yang kedua ada minimumkan soal ini gitu pernyataannya. Nah, di sini kita cek. Di sini wah dia ada pertidaksamaan, terus juga ada di ruas kanannya minus. Sedangkan kan di sini syaratnya itu kita nggak boleh minus tuh. Semua ruas kanan kendala tidak boleh negatif. Sama kalau ada pertidaksamaan kita harus rubah menjadi persamaan. Nah, ini udah kena 2 pasal nih ibaratnya. Jadi pertama kita rubah dulu si pertidaksamaan ini, baru kita cari ruas kanan. Ini ruas kanan yang ini ya maksudnya. Nah, pertama kita rubah dulu nih pertidaksamaan jadi persamaan dengan cara kita bikin slack. Enggak, dirubah dulu si ruas kanannya menjadi positif. Berarti caranya itu kita dengan si ruas kanan yang maksudnya yang negatif ya. Ruas kanan negatif itu ada di baris ini. Si 5X1 tambah 2X2 dikurang 3X3 kurang disimpang minus 7 gitu. Minus 7. Nah, di bagian sini kita kalikan dengan minus 1. Jadinya 5X1 dikali minus 1 itu kan hasilnya jadi minus di sini. Minus 5X1 dikurang tadi dikurang 2X2 ditambah 3X3 lebih dari. Nah, ini lihat nih, ini ada perbedaan simbol lah. Tadi ya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kenapa berubah? Jadi kalau yang kurang dari sama dengan dikali minus 1 itu dia akan berubah. Tanda pindah lebih dari sana. Juga sebaliknya mungkin. Jadi kita udah berhasil ngerubah ruas kanan menjadi positif semua. Sekarang tinggal ngerubah si pertidaksamaannya. Oke. Berarti langkah keduanya itu kita merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan cara menambahin slack gitu. Di sini kita tambahin si yang di dalam kendalanya itu menjadi X3. Oh enggak, X4. Kenapa kayak X4? Kenapa X4? Karena di sini kita ternyata di pernyataan soalnya itu udah ada X1, X2, X3. Jadi kita ngelanjutin aja gitu X-nya. X4 dan di kendala yang keduanya itu ada X5. Jadi slacknya itu ada. Jadi di sini ada X1, X2 ini kurang X3, X4 dan X5 gitu. Lebih dari sama dengan 0. Di sini udah berubah tuh menjadi persamaan gitu. Tadinya pertidaksamaan. Nah, udah clear, kita udah dapat nih soal udah nggak ada ruas kanan dan udah ada persamaan gitu. Tapi khusus ini dia nggak apa-apa ya, ada pertidaksamaan lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam kendalanya gitu atau iterasinya. Di sini kita pindahin ke sini, jebret gitu. Nggak dipindahin, bohong. Itu ini udah kelar. Berarti itu ibaratnya tadi cuman cara buat kita ngerubah ruas kanan negatif sama pertidaksamaan.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam simplex kendala. Di sini kita ada soal, selesaikanlah dengan metode simplex, maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 bla 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 gitu. Wah, di sini ternyata nih masih ada pertidaksamaan nih, berarti kita rubah dulu menjadi persamaan, udah dapet. Ruas kanan juga aman. Oke, berarti udah dapet semua, udah mantep dah nih. Nah, setelah kita udah dapet si standar simplex, kita bikin iterasi awal. Nah, ini dia nih tahap enggak ribet sih, cuman harus tahu aja. Nah, di sini ada CJ, ada ya pokoknya gini. Jadi di bagian sini ini ditulisnya dari si ini yang Z, ditulis dari Z. Nah, jadi kita pindahin, kita lupain aja X1, X2-nya bla bla blanya. 3 pindahin ke sini, 2 pindahin ke sini. Ini karena dia X3 enggak bernilai atau 0, jadi pindahin ke sini 0, 0. Nah, selanjutnya ini kita tulis nih, kita punya berapa X. Di sini ada X1, X2, X3, X4. Oh, ada 4X, berarti X1, X2, X3, X4. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Kita taruh yang nilai si kendalanya. Kendala di sini nih. Nah, kita pindahin. Terus untuk kendala, nilai yang ada X-nya itu 1. Kalau yang nggak ada X-nya itu 0. Beda ya sama yang di Z-nya. Kalau yang ada nilainya X-nya, kalau select X-nya itu dia nilainya 0. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, ini kan di kendala yang paling atas tuh X1-nya nggak ada nilainya, berarti dia tandanya 1. Ini 1. Ini ada nilainya 2. Ini ada X doang, berarti 1. Ini nggak ada X, kosong, berarti kosong. Terus bawahnya ini 3. Ini 1, ini X3-nya kosong, berarti 0. Ini X4-nya ada nilainya 1. Nah, juga pindahin si dia nih, 20 sama 2. Ini 20. Pindahnya ke sini ya, ke bagian kotak sini. Nah, jadi 20, 20. Nah, setelah itu kita kan punya berapa select yang baru? Oh, kita cuma punya select X3 sama X4. Berarti kita pindah ke sini, X3 dan X4. Nah, nilai dari X3, X4 itu berapa sih? Oh, ternyata 0. Lihat dari Z-nya, berarti kita pindahin ke sini, 0, 0 gitu. Nah, setelah itu kita cari nilai Z. Cara nyari nilai Z-nya itu adalah dengan cara si nilai CBI-nya itu dikalikan dengan nilai yang ada di sini X ditambah dia lah. Jadi gini, 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya di sini kita pindah ke setelahnya, 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 hasilnya 0. Pokoknya karena dia berhubung 0 jadi 0 semua ya, jebret gitu. Dapatlah nilai ZJ. Nah, kita dapat dari nilai Z-nya, kita cari nilai CJ dikurang Z. C-nya kita udah dapat dari sini. Z-nya udah dapat sini, jadi kita kurangin aja. Yang atas kurang yang bawah, jadi 3 kurang 0 sama dengan 3, 2 kali 2 kurang 0 sama dengan 2, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi ini kita dapat nilainya. Nah, untuk nilai ini kita dapat dari sama nilai cara yang tadi ya. Jadi 0 dikali 20. Ini maaf, ini ada ini gak usah diurauin, yang per satunya nih gue salah, cuman males gue coret. Nah, jadi 0 dikali 20 ditambah 0 dikali 20 itu hasilnya ini. Gitu, jadi caranya kayak tadi yang gue bilangin gitu ya. Nah, karena kita udah dapat dah nih satu keseluruhan. Ini maaf kalau rebek kayak coret-coret, maaf. Nah, kita lihat di nilai si CJ kurang ZJ-nya itu di sini kita lihat nih. Di sini kira-kira ada nggak yang lebih dari 0 nilainya? Oh, ada nih, ternyata ada nilai 3 sama 2. Kenapa lebih dari 0? Karena syaratnya itu kita dinilai sini di barisnya si CJ C kurang Z itu nggak boleh lebih dari 0. Nah, kalau ada nilai lebih dari 0, kita harus ngulang lagi. Nggak ngulang sih, maksudnya kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, dari nilai si 3 sama 2 kira-kira yang gede mana nih? 3 kan? Oke, berarti 3. Kita ambil nilai 3. 3 ada di kolom mana? 3 ada di kolom X1. Berarti 3-nya kita coretnya di bagian sini. Kita coret. Nah, dapatlah nilai si 1 sama 3. Ini kan dia kan ada di bagian X1. Nah, di antara 1 sama 3 itu kira-kira yang paling gede nilainya mana nih? Oh, ternyata nilainya yang gede 3 maksudnya. Nah, 3 ada di baris mana? 3 ada di baris X4. Nah, berarti kita coret dah. Dia ada di sini. Kenapa dicoret? Itu buat kita nentuin mana kunci elemen mana kunci elemen sama mana variabel calon basis. Intinya yang dia kena coret semuanya, dia di baris kena, di kolom kena. Nah, itu titik tengahnya itu namanya elemen kunci atau kunci elemen. Nah, yang bukan yang nggak kena itu yang atasnya itu namanya variabel calon basis. Nah, jadi udah gitu doang. Jadi kita cari nilai terbesar terus kita coret-coret. Terus yang kena coretan semua itu namanya variabel kunci. Oke, caranya begini.
Nah, di sini kan ini tadi ya kotak yang tadi kita per gampang aja. Jadi ini kan 0 kan 1 2 1 0 3 1 0 1 sama ini. Cuman ini biar biar pemahamannya gampang, nggak rebek banget. Jadi gini. Di sini kan yang kita jadiin ini yang kena semua baris namanya variabel kunci, elemen kunci. Yang enggak kena namanya variabel calon basis. Oke, kita rubah deh menjadi angka. Nah, jadi huruf maksudnya. A B C D E F G H kan ini sama aja tuh yang kena coret ini gitu. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu untuk yang barisnya itu dicoret, ini kan yang tadi barisnya ini kena nih. Yang ini. Dia di barisnya dicoret karena dia nilainya terbesar gitu tadi di sini. Itu langkah kedua ya. Sini ada ininya, ada caranya tuh. Di sini gue kalau yang warna biru itu dia pertama, hijau itu kedua, merah itu ketiga. Jadi maksudnya kita kan cari yang nilainya paling gede dulu di sini. Nah, kita barisin, kita coret yang kolom. Terus dari yang kolom ini kita cek nilai yang terbesar mana. Oke, kita coret barisnya. Nah, setelah kita coret dua-duanya kita kan dapat nilai tengahnya. Nah, itu. Nah, untuk yang nilai barisnya dicoret itu kita pakai rumus yang ini. Jadi untuk mencari nilainya itu si elemen kunci dibagi nilai yang ada di baris dibagi elemen kunci. Contohnya kita mulai dari paling kiri dulu ya. Jadi dibagi sama dengan apa? Berhubung dia kalau dibagi senilai pasti hasilnya 1. Nah, ini udah dapat nilainya bagi Lanjut ke sini. F dibagi elemen kunci, F dibagi Nah, hasilnya apa? Lanjut lagi ke G. G dibagi nilai hasilnya apa? Nah, lanjut lagi ke H sampai ujung lah. H dibagi nilainya apa? Jadi intinya di dalam baris yang ini itu kita dibagi dengan elemen kunci yang tadi coret ini. Nah, selanjutnya kita cari nilai yang ada di luar baris ini, yang dimana yang atasnya. Nah, yang atasnya itu caranya mungkin sedikit ribet ya. Jadi di sini nih. Nah, kita mulai dari yang paling kiri dulu. Nah, kita pengen nyari nilai si A nih. Jadi A itu caranya itu A dikurang nilainya si A lagi dikali dibagi Puyeng nggak tuh? Jadi intinya dia zigzag gitu. Oke, lanjut ke nomor B deh. Jadi B dikurang nilai A dikali F dibagi Jadi gini, nilai yang kita cari sekarang dikali dengan yang sebaris sama kita, si variabel calon basisnya. Intinya variabel calon basis itu dia bersebelahan atau di atas atau di bawahnya dari si variabel kunci. Jadi kalau yang variabel kuncinya itu yang dapat semua baris, dia cuma dapat yang satu garis doang gitu. Nah, jadi B dikurang A dikali F. Kenapa ke sini? Karena dia ada kita lagi ada di kolom B gitu. Jadi B dikurang A dikali F dibagi si elemen kunci. Jadi intinya nilai si variabel calon basis sama elemen kunci itu tetap, jadi nggak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu yang ininya doang nih gitu. Lanjut lagi ke nilai C gitu. C dikurang A dikali G dibagi gitu. Lanjut ke D dikali A D dikurang A kali H dibagi Kalau dibalik gimana? Misalnya yang elemen kunci di atas. Oke, jadi gini. Kalau dibalik misalnya dia di sini juga gitu. Berarti F dikurang kali B dibagi A. G dikurang dikali C dibagi A gitu. Kurang lebih gitu aja. Jadi kalau gue gini sih, zigzag gitu nih. Dia dikali sebaris dia dikurang sebaris dikali yang bawahnya dia dibagi yang elemen kunci gitu. Nah, kita terapin ke tabelnya, yaitu kan tadi huruf. Nah, di sini jadi kita kan nih tadi yang dicoret yang ini. Nah, berarti kita bikin tabel baru. Tadinya kan nggak ada ini. Kita bikin baru. Nah, tuh. Di sini kita tulis dulu. Nah, di sini kita tulis dimulai dari sini dulu ya, di CJ-nya. Nah, di sini kan yang kita garis itu adalah si X4 gitu. Dia dapat dicoret barisnya. Pokoknya yang barisnya dapat yang X yang dapat yang barisnya itu ke garis gitu. Itu diganti dengan X4, kita rubah jadi X1. Nah, kenapa begitu? Jadi nilai X4 dirubah ke kolomnya X1. Maaf banget kalau puyeng, tapi kurang lebih begitu. Jadi gitu, yang lurus tuh, nilai yang lurus, X yang lurus diganti X yang ke bawah gitulah. Jadi X1 tuh. X3-nya nggak berubah. Nah, udah, kita tulis itu dulu. Habis itu kita masukin nilainya kayak tadi caranya. Kita masukin dulu nilai si
ini X1-nya, yang ini ya, yang dari baris dulu gitu. Kira-kira X3 dirubah nggak nilainya? Enggak, karena kita kan walaupun dia nggak diganti gitu nilainya, tapi tetap kita rubah dengan cara yang ini, pakai cara yang ini. Ingat ya, kalau dia yang ada di dalam baris gini tinggal dibagi ke elemen kunci. Kalau yang nggak ada di baris itu kita pakai cara yang ini, yang ribet. Nah, di sini kita rubah dari yang baris dulu dah, yang gampang. Berarti dia ada di posisi si X1 ini. Berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3, 1/3. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. Oke, itu untuk nilai yang di baris. Ini nggak usah dihirauin dulu ya, yang baris ini nih, coret-coretan, anggapnya nggak ada. Itu selanjutnya. Terus setelah itu kita cari yang di luar baris. Berarti 1 dikurang 1 kali 3 dibagi 3 gitu. Hasilnya adalah 0. Setelah itu karena pokoknya kalau dia yang kali sekawan itu hasilnya 0 udah pasti. Terus setelah itu 2 dikurang 1 dikali 1/3. Hasilnya 5/3. Selanjutnya 1 dikurang 1 kali 0 dibagi 3. Hasilnya 1. Selanjutnya 0 dikurang 1 kali 1 dibagi atau per 3. Hasilnya minus 1/3. Oke, kita udah dapat nilai si X3 dan X1-nya. Setelah itu kita isi nilai yang ininya dulu ya. Ini enggak lanjut, maksudnya lanjut sampai sini. Nah, ini tadi kan nilainya 20. Karena dia dari sini dulu deh, maaf. Ini yang bawah, karena dia masih sebaris sama ini, gue maaf banget garisinnya nggak sampai sini. Jadi kita pakai cara yang tadi, jadi 20 dibagi 3, 20 dibagi elemen kunci, hasilnya 20/3. Nah, untuk yang atas itu dia karena dia di luar baris pakai cara yang tadi, 20 dikurang 1 kali 20/3, hasilnya adalah 40/3. Oke, kita udah dapat nilai yang ada di sini. Setelah itu kita isi yang ini. Ini dapat dari mana? Ini kita lihat aja nih. Oh, ini punya X3. Oh, berarti X3 berapa? Oh, X3 0. Tulis 0. Ini berapa? X1, X2 berapa? X2 3. Udah. Dapat kita dapat nilai segini. Ini. Maksudnya sampai sini. Nah, setelah itu kita cari Z-nya. Z-nya itu kan tadi caranya adalah ini bagian C dikali dengan ini, ditambah ini bagian ini, hasilnya ini. Jadi 0 dikali 0 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Selanjutnya di sini 0 dikali 5/3 ditambah 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 1. 0 dikali 1 ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. Terus 0 dikali minus 1/3 ditambah 3 dikali 1/3 adalah 1. Nah, udah dapat nilai Z. Kita cari nilai C. Nah, C-nya tetap yang ini, Z-nya kita pakai yang baru. Bukan Z yang ini lagi, karena Z-nya itu udah ada yang baru, jadi pakai yang ini. 3 kurang 3 adalah 0, 2 kurang 1 sama dengan 1, 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Nah, udah dapat dari nilai C-nya. Habis itu kita Nah, setelah itu untuk cari nilai si 20 dapat dari mana? Dia nilainya sama kayak Z ya. Jadi 0 dikali 40/3 ditambah 3 dikali 20/3. Nah, hasilnya 20. Udah dapat dah tuh. Kita dapat nilai Z sampai sini sama ini. Nah, kita tinggal cari C dikurang Z. CZ itu udah ya tadi maksudnya. Udah dapat dah semua. Nah, kita cek. Di CZ kira-kira ada yang lebih dari 0 gak? Oh, ada. Ternyata 1 gitu. Ini kok ada minus? Gak apa-apa. Kalau nilai minus itu gak apa-apa karena dia kan nggak lebih dari 1. Jadi minus itu nggak apa-apa. Asalkan jangan lebih dari 1 kok. Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kita cari iterasinya. Nah, kalau berhubung dia ada nilai yang lebih dari 0, maka kita cari lagi iterasi selanjutnya gitu. Di sini kita nggak ada perbandingan lagi ya. Kayak tadi kan perbandingannya 3 sama 2. Yang gede kan 3. Nah, ini kan ada 1 doang. Jadi yaudah 1 ada di baris, ada di kolomnya si X2. Oke, kita coret dulu kolomnya X2 di sini. Setelah itu kita cari nilainya itu yang paling gede mana di antara 5/3 sama 1/3. Oh, ternyata 5/3 lebih gede nih. Dia ada di baris yang mana? Maksudnya kolomnya tadi. Ada di baris mana? Dia ada di baris si X3. Berarti X3 kita coret. Nah, titik tengahnya adalah 5/3. Nah, kita cari lagi. Kita pakai cara yang tadi ya. Udah dapet. Di sini gue lupa. Di sini gue membahas theta. Ini theta ya. Ini 20/1 sama dengan 20/3 itu dapat dari mana? Jadi dia dapatnya itu di sini kita lihat, kita ngambil dari nilai B-nya ya, BI-nya ini. Di sini kan B-nya itu 20. Nah, 20 dibagi nilai yang dicoret kolomnya. Jadi kan kolom yang dicoret nih yang garis biru itu adalah X1. Jadi 20 dibagi 1, terus yang X4-nya itu adalah 20 dibagi 3. Kenapa 20 bagi 1 sama dengan 20? Karena emang 20 bagi 1 itu ya 20.
Ini 20 bagi T ya 20/3 gitu. Nah, selanjutnya di sini kan kita udah punya nilai si B-nya 40/3. Jadi 40/3 dibagi 5/3 hasilnya adalah 8. Kita coret per 3-nya jadi 40 kali 5. Itu hasilnya adalah 200 bagi 3. Iya. Ya intinya gitulah. Terus selanjutnya 20/3 dibagi 1/3 hasilnya adalah 20. Jadi buat nyari nilai tetanya itu dapat dari nilai B dibagi dengan kolom yang kita coret garis gitu. Oke, lanjut ke nyari nilai yang si satu ini ya. Nah, di sini. Di sini dia ada di barisnya si X3 dan kolomnya X2 gitu. Ya udah kita tinggal kali-kaliin aja. Kita cari yang barisnya dulu ya. Yang barisnya berarti kan 0 dikali 5 dikali. Ya, 0 di sini 0 dibagi 5/3 hasilnya adalah 0. Terus 5/3 dibagi 5/3 adalah 1. 1 dibagi 5/3 adalah 3/5. Setelah itu minus 1/3 dibagi 5/3 adalah minus 1/5. Nah, terus setelahnya itu 40/3 dibagi 5/3 adalah 8. Di sini 8. Setelah itu kita cari yang di luar baris. Di sini 1 dikurang 1/3 dikali 0 per 5/3 dapatnya 1. Cari kayak tadi 0 di bagian sini 1/3 dikurang 5/3 dikali 1/3 dibagi 5/3. Setelah itu hasilnya adalah 0. 0 dikurang 1/3 dikali 0 dikurang 1/3 dikali 1 per 5/3 hasilnya adalah minus 1/5. Seterusnya sampai sini kita dapat nilai sini. Ini kita sesuaiin aja X2 nya itu adalah 2, X1 nya adalah 3 gitu. Ini kita ganti ya yang tadinya sini X3 kita ganti jadi X2 di sini karena ya tadi gitu. Dapatlah nilai ini BI-nya, terus kita cari nilai Z-nya yang tadi gitu. Ini kali ini ditambah ini kali ini sampai terus cari nilai C-nya, C ini dikurang ini kurang ini. Terus ini 28-nya dapat dari 2 kali 8 ditambah 3 kali 4 hasil 28. Nah, kita cek di sini ternyata nilainya nggak ada yang lebih dari 0. Oh, berarti kita udah aman dah. Berarti kita sampai 3 kali iterasi aja. Nah, tabel optimalnya itu adalah di sini X1-nya adalah 4, X2-nya ada 8. Kenapa X1 dan X2 doang? Karena pada soalnya itu tadi di sini kita cuman ada X1, X2 doang. X3, 4 itu kan slak. Nah, nilai hasil yang di sini itu adalah fx fungsi x gitu. Nah, kita jabarin semuanya di sini. Kenapa dijabarin semua ditaruh di sini? Karena kita pengen nyari interpretasi geometris. Nah, di sini di bagian sini blur. Di bagian sini itu kita cari nih X3 dan X4. Kita buletin ini nilainya. Kita cek di sini nilai X1 sama X2 berapa? Oh, ternyata nggak ada. Karena nilai di sininya itu adalah X3, X4, berarti otomatis X1 dan X2-nya itu adalah 0 dan 0. Oke, udah. Di sini kita cari nilai X1 dan X2-nya. Di sini ada nggak X1, X2-nya? Oh, ada nih, cuman X1 doang, X2-nya nggak ada. Berarti X1-nya adalah 20/3 dan X2-nya itu nggak ada, 0. Karena ini X3. Selanjutnya kita cari di sini. X1, X2 ada nggak? Oh, ada nih. Berarti X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 8. Kenapa kita cari ini? Karena ini ada hubungan dengan grafis. Di sini anggaplah udah ada grafisnya. Nah, untuk kita cari dari yang paling atas. X1, X2-nya itu adalah 0,0. Berarti dimulai dari sini. Yang keduanya itu adalah X1-nya 20/3, X 20/3,0 berarti dia ada di sini. Yang selanjutnya itu adalah 4,8 berarti ada di sini. Jadi begitu.